Ulang tentang hadis-hadis nisfu Sa'ban ini rata-rata hadisnya cacat, tidak nyambung ke Nabi. Da orangnya bisa nyeun hadis mah hayang payu topik kieu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nya Rasul bersabda barang siapa teu make topi Yerusalem dia terancam masuk neraka, pasti payu. Contoh tukang restoran hayang payu nyieun we hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdulud Dahri Paklam sambelun wa muzairun walalabuha. Matakna kudu ngaji emang mana hadis sahih, mana hadis dhaif. Beli buku Al Silsilah As-Shahihah wal Maudu'ah Nasiruddin Al Albani, nanti diyamin mana nu sahih, mana nu dhaif. Tak kanyahoan nisfu Sa'ban kategorina hadis-hadis naon. Tong terjebak mang. Maka wala taku malaisa laka bihi ilmun. Pemikiran perkara tanya heula itu aya teh dalilna mah aya ngan teu qot'i, teu kuat. Nya ta eta nu jadi persoalan kemudian setelah hijrah teh tarbiyah. Jadi tuturkeun tong. Da bid'ah mah saeutik atuh. Contoh qomat. Nu aslina Allahu Akbar aya yang satu kali Allahu Akbar ada dua dalilnya. Ada yang satu kali Allahu Akbarnya, ada yang dua. Jangan ribut, dua-duanya ada dalilnya. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya shalah hayya falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar sekali boleh, Allahu Akbar dua kali boleh. La ilaha illallah, bedakan dengan yang ini. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya shalah hayya falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar la ilaha illallah. Apa bedanya dengan redaksi pertama? Wa sakit tuh genges bid'ah karena nu asli nama wa'an. Contoh deui dina Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmum teh nyanyahoanan Rabbig firli amin. Dina aslina ya Rabbig firli hanteu. Saya bukan sedang menyatakan Rabbig firli itu jelek. Kulit teh kutil lain. Ai kutil kulit lain. Lain ngan nempel anak kutil, na kulit. Paham nggak maksudnya? Ai sebut al-yauma akmaltu lakum teh kamil itu sempurna. Teh sampurna deui mun ditambahan jeung dikurangan. Jadi Nabi nu paling paham ayat mah nisfu Sa'ban terkait zaman Nabi teh bulan Sa'ban teh aya ngan eueun nisfu nu diamalkeun hanya ada di Indonesia versi on the spot. Di urang mah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini insyaallah saya ingin sedikit mengomentari tentang video yang viral, yaitu viral Epi Effendi, Ustadz Epi Effendi, yang mana dalam videonya kita sudah lihat dia mempermasalahkan tentang dalil-dalil nisfu Sa'ban. Dia mengatakan hadisnya kita itu disuruh mempelajari kembali, kita disuruh mengkoreksi kembali, yaitu tentang dalil-dalil nisfu Sa'ban. Mengatakan berarti seakan-akan dia mengatakan hadis yang ada pada nisfu Sa'ban, pelaksanaan nisfu Sa'ban yang sering kita lakukan adalah maudhu, dhaif, palsu. Masya Allah. Dulu dia pernah juga kena kasus tentang penafsiran ayat Quran yang mengatakan bahwa baginda Rasul tersesat. Dulu baginda Rasul juga tersesat, luar biasa. Maka viral kembali dulu, dan kesepakatan umat Islam khususnya Nahdlatul Ulama dan yang lainnya dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu memaafkan, mudah-mudahan menjadi sebuah pembelajaran. Tapi luar biasa, lama tidak muncul, sekalinya muncul mempersalahkan amalan-amalan yang sudah menjadi adat kebiasaan tentang seperti nisfu Sa'ban ini yang sering kita lakukan, yaitu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini lucu, kalau kita lihat dalam videonya lucu. Seakan-akan kalau dia pakar hadis, dia paling hadis.
Kalau kemarin tentang tafsir, dia seperti paling hebat dalam tafsir. Padahal kalau kita lihat, ya harusnya kita harus sadar diri, kita itu kekurangan ilmu dan harus belajar kembali. Nah, saya tidak akan berpanjang lebar. Kita lihat ada satu hadis, yang hadis ini bahkan disahihkan dalam kitabnya Al-Albani, dan salah satu Al-Albani ini adalah rujukan dari Wahabi. Nah, bahwasanya hadis ini diterima dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Qala, baginda Rasul berkata, atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban, Jibril datang kepadaku, kata baginda Rasul. Wa qala ya Muhammad, hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah. Kata Jibril, ya Muhammad, pada malam ini dibukakan pintu-pintu langit dan dibukakan pintu-pintu rahmah. Kalau pintu-pintu langit dibukakan, itu doa apapun langsung diijabah oleh Allah, diterima oleh Allah. Seperti doa antara azan dan iqamah itu, pintu langit dibuka, maka doa antara azan dan iqamah itu diijabah oleh Allah, diterima oleh Allah. Nah, Pakum wasalla warfa ra'saka wa yadaika ila sama. Maka kata Jibril, bangunlah engkau dan salatlah, warfa ra'saka, dan angkatlah kepalamu, wa yadaika ila sama, dan tanganmu kepada langit. Ini mengisyaratkan tentang berdoa. Fakultu ya Jibril, maka baginda Rasul berkata kepada Jibril, ma hadhil lailah, ada apa pada malam ini, kata baginda Rasul. Faqala hadhil lailah yuftahu fiha salasami'atu babin min rahmah. Kata Jibril, pada malam ini Allah membukakan 300 pintu rahmat. Fayaghfirullah ta'ala, maka fayaghfirullah ta'ala, maka engkau meminta ampunlah kepada Allah. Li jami'i iman, kepada semua makhluk la yusriku billahi syai'an, kepada makhluk yang tidak memusyrikan kepada Allah. Illa man kana syahiran au kahinan au musahinan au muda'inan khamri au musarron al zina au akala riba au akal walidain au namam au qatir rahmi. Kecuali orang-orang yang meminum arak, orang-orang yang melakukan zina, orang-orang yang memakan uang riba, ya orang-orang yang menyakiti kedua orang tuanya, orang-orang yang mengadu domba, dan orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Fa inna haula illa yaghfir lahum, dan mereka semua tidak akan diampuni. Jadi kalau kita tidak musyrik, kita tidak menyakiti kedua orang tua, kita tidak zina, kita tidak mabuk, kita tidak memakan uang riba, kita tidak memutuskan tali silaturahmi, maka mintalah ampunan kepada Allah. Maka karena di malam itulah, pada malam nisfu Sya'ban, Allah membukakan 300 pintu rahmat. Hatta yatubu wa yatraku, sehingga orang-orang yang tadi yang melakukan zina, memakan riba, akan diampuni oleh Allah jikalau dia tobat dan meninggalkan hal-hal yang jelek itu. Maka ketika itu fakhraja'an Nabi alaihi salatu wasallam, baginda Rasul keluar, fasalla wa baka fi sujudihi, maka baginda Rasul melakukan salat dan sujud dan sangir dan wa baka, dan baginda Rasul menangis fi sujudihi, di dalam sujudnya. Wa huwa yaqulu Allahumma inni a'udzubika, baginda Rasul mengucapkan doa ini, Allahumma inni a'udzubika min aqabika wa suhtika wa la ahsa sana 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika fa'alakal hamdu hatta tarda. Itulah doa baginda Rasul ketika sujud dalam sholatnya pada malam nisfu Sya'ban.
Dalam hadis ini kita sudah bisa ambil kesimpulan sedikit bahwa amalan-amalan amalia ahli sunnah wal jamaah seperti nisfu sabah ini berlandasan. Terlebih sekarang kita sering melakukan Yasin 3 kali. Jadi pada malam nisfu sabah itu setelah maghrib kita sering melaksanakan yaitu baca Yasin 3 kali. Sebenarnya ini bukan kewajiban, bukan mengharuskan, tapi ini ulama hanya menganjurkan. Ini menjadi pewasilah karena kenapa? Karena Yasin itu adalah hatinya Quran. Kita bertawasul dengan hatinya Quran. Kita meminta ampunan, kita meminta permohonan, mudah-mudahan kita itu diijabah apa yang kita inginkan. Jadi sebenarnya kita mau baca Yasin 3 kali silahkan, kita mau baca Yasin 1 kali silahkan, kita mau baca Yasin 100 kali silahkan, kita nggak baca Yasin, kita bacanya banyak istighfar silahkan. Itu tidak menjadi permasalahan. Maka aneh kalau ada orang yang mempersalahkan dalil-dalil, bacaan-bacaan yang apa? Yang di dalamnya terkandung Al-Quran. Kita membaca Yasin pada nisfu Sa'ban dipermasalahkan. Kalau sekarang tenarnya oleh Wahabi-Wahabi ya, Masya Allah. Nah, kita dengan wasilah hatinya Quran kita bertawasul. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan oleh Allah diijabah. Karena kita yakin, seperti dalam hasarahnya kitab hadis Arba'in, kalau kita melihat dalam sarahnya hadis Arba'in itu bahwasanya takdir itu terbagi 4 bagian. Pertama, takdir yang ada pada ilmu Allah, yang ini mutlak tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa dirubah. Jadi takdir itu ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa. Allah berfirman, la yahdikullah illa halikan. Allah tidak akan mencelakakan kecuali kepada orang yang celaka. Jadi kita orang-orang yang celaka, orang-orang yang Allah jamin celaka itu adalah orang-orang yang sudah Allah tentukan. Itu pertama, tidak bisa dirubah. Kedua, takdir yang ada pada Lauhil Mahfuz. Kalau takdir yang ada pada Lauhil Mahfuz itu bisa kita rubah. Seperti kita tertulis dalam Lauhil Mahfuz itu, kita jodoh ini, jodoh Ijem bin Surijem, bisa dirubah. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Karena sudah masuk dalam hadis Rasul, tidak ada yang bisa merubah takdir illa doa kecuali doa. Terus yang ketiga adalah takdir yang ada di dalam kandungan kita, ke dalam dikandung rezeki kita ataupun apa yang akan terjadi pada kita, tampan, cantik, laki-laki, perempuan, itu takdir yang ada dalam kandungan. Dan keempat, takdir yang digiring dengan hal-hal yang ditakdirkan oleh Allah, yang ditentukan oleh Allah takdirnya. Seperti apa? Mati, rizki, itu bisa dirubah. Mati, maka masyhur, kita masyhur ya, kalau kita itu silaturahmi akan memanjangkan umur kita. Itu takdir yang bisa dirubah oleh Allah. Nah, ataupun kita balahi mara bencana kepada kita, kita rubah dengan sodako, as-sodako tadfa'ul bala, bahwa sodako itu bisa mencegah balahi. Ini sudah masyhur. Maka dikarenakan takdir itu bisa dirubah, maka kita bertawasul dengan Al-Quran, yaitu dengan qalbul Quran, Yasin. Untuk apa? Semoga takdir-takdir yang jelek terhadap kita itu Allah rubah.
Kalau Allah mentakdirkan kita untuk celaka, mudah-mudahan kita itu tidak menjadi golongan orang-orang celaka. Itulah. Jadi sekelumit sedikit tentang pemaparan. Jadi intinya dalil-dalil tentang nisfu usabah itu sebenarnya banyak. Saya cuma mengambil sedikit untuk menjadi wawasan bahwasanya kita itu tidak perlu mempersalahkan, tidak perlu kita mempermasalahkan. Kalau kita tidak suka tentang nisfu saban, ya udah jangan melakukan, beres. Kalau kita tidak suka, jangan menjelek-jelekan. Kenapa kita seperti Ustadz Epi ini, kenapa tidak berdialog saja kepada ulama-ulama yang dari dulu, khususnya ahli sunnah wal jamaah yang terdiri banyak dalam Nahdlatul Ulama organisasinya? Kenapa tidak berani berdialog, berdiskusi tentang seputar amalan-amalan ataupun dalil-dalil tentang nisfu? Jangan sampai menjelek-jelekan di depan umum. Yang ada umat semakin bingung terhadap apa yang harus dia lakukan, mana yang benar, seperti itu. Maka untuk Ustadz Epi Effendi, kalau kita merasa belum mampu, lebih baik kita belajar kembali. Jangan memaksakan. Menjawablah satu pertanyaan dengan yang kita ketahui, dengan ilmu-ilmu yang pasti, bukan katanya-katanya ya. Itu mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki garing wae.